Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Hasan Medcom. Channel yang berusaha untuk berbagi tentang matematika dan komputer. Oke, kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang ini. Apa itu? Ya, tentu. Ini adalah tentang notasi sigma. Kali ini kita akan membahas tentang definisi dan menghitung nilai dari notasi sigma. Oke, tanpa banyak bicara, kita mulai saja. Kita akan bahas tentang definisi dari notasi sigma. Notasi sigma itu adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Notasi sigma itu dituliskan dengan lambang seperti ini. Nah, ya. Ini adalah lambang dari huruf besar Yunani, berasal dari kata sum. Nah, sum itu artinya adalah jumlah. Biasanya notasi sigma itu dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ini adalah sigmanya, ya, notasi sigmanya. Kemudian di sini ada N. N ini menyatakan batas atas. Atau ada berapa suku. Ya. Suku paling tinggi. Banyaknya suku itu di sini N. Kemudian batas bawah di sini I-nya itu mulai dari berapa? Boleh M, boleh S, boleh Z, terserah. Ini sama dengan 1 misalnya. Atau I itu di sini enaknya disebut indeks. Nah, sedangkan XI itu sendiri adalah formulanya atau rumus atau suku yang ke I atau yang dijumlahkan. Kemudian bagaimana bentuk bakunya? Bentuk umum dari notasi sigma. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Nah, ini tadi yang barusan kita bahas. Sigma, batas bawahnya ada I sama dengan 1, batas atasnya N, dan di sini XI. Ini artinya adalah X1, di sini mulai dari 1, ditambah dengan X2, ditambah dengan X3, ditambah dengan bla bla bla, sampai dengan X yang ke N. Di mana X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn itu menyatakan bilangan berpola. Harus bilangan berpola. Sebab kalau tidak berpola, kita tidak bisa menggunakan notasi sigma. Misalkan 1 tambah min 1 tambah 100 tambah 1 juta tambah 5 juta tambah 101 ngacok kemana-mana gitu ya. Itu nggak bisa kita gunakan ini. Ya. Jadi sigma di atas menyatakan jumlah bilangan berpola dari suku ke 1, karena sini I sama dengan 1, sampai dengan suku ke N, di mana N adalah bilangan bulat. Nggak boleh pakai pecahan. Apalagi bilangan rasional atau bilangan real. Nggak boleh. Sebab kita nggak mungkin menyebutkan ini adalah suku ke setengah atau suku ke akar 3. Gimana ngitungnya gitu. Ya. Jadi di sini syaratnya adalah bilangan bulat. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh 1. Tentukan nilai penjumlahan yang dinyatakan dalam notasi sigma I sama dengan 1, batas atasnya adalah 6, dan yang dijumlahkannya itu di sini bentuknya konstanta, yaitu 8. Jadi yang dijumlahkan di sini bisa konstanta, bisa rumus, atau bisa apa-apa. Gitu ya.
Dari sigma ini kita bisa tahu bahwa 1 sampai 6 berarti ada berapa suku? X1, X2, X3, X4, X5, X6. Oh, berarti ada 6 buah suku. Sedangkan di sini yang dijumlahkannya adalah konstanta 8. Berarti X1 sama dengan 8, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 8, sampai dengan X yang ke-6 atau suku ke-6 itu sama dengan 8. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai penjumlah perkalian ya, yaitu 6 dikalikan dengan 8. Dengan catatan di sini I-nya adalah sama dengan 1. Kita bisa tuliskan seperti itu. Jadi hasilnya adalah 6 kali 8 sama dengan 48. Sekarang kita mulai dengan menggunakan formula. Di sini ada I. Sama di sini ada I. Sama dengan 1 sampai dengan 6. Saya kasih contohnya semuanya I 1 sampai dengan 6. Biar kita bisa lihat bedanya gitu ya. Ini adalah 6 buah suku. Kemudian kita masukkan suku pertama berarti I-nya 1, berarti 1. Kemudian suku kedua berarti I-nya sama dengan 2, berarti 1 ditambah 2. X yang ketiganya berarti I-nya sama dengan 3, berarti ditambah 3, dan seterusnya. Nah, ini 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Nah, ini menunjukkan I-nya yang tadi. I-nya 1, I-nya 2, terus sampai dengan 6. Nah, itu artinya sama dengan, kalau misalkan kita bisa tuliskan kayak gini. Ah, ini kan 1 tambah 6, 7. 2 tambah 5, 7 juga. 3 tambah 4, 7 juga. Boleh, gitu kan. Kita jumlahkan masing-masing sini. Nah, atau 3 dikalikan 7 sama dengan 21. Atau mau langsung hitung 14, boleh, gitu ya. 1 tambah 2 tambah 3, 4 tambah 5 tambah 6, hasilnya 21. Nah, cepat gitu ya. Itu contoh yang kedua. Masih teramat sangat gampang sekali kan? Iya, tentu. Sekarang kita, nah, ini dia. Tentukan nilai penjumlahan yang dinyatakan dalam notasi sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dengan rumus fungsi 2I. Kayak tadi, sama persis gitu ya. Ada 6 buah suku, rumusnya adalah 2I. Artinya 2 dikalikan I. I-nya dari 1 sampai dengan 6. Oke, kita mulai. Suku pertama, X1-nya. X1-nya artinya adalah 2 dikalikan 1, 2. Kemudian suku keduanya, berarti 2 kali 2, 4. X ketiganya, 2 dikalikan 3, 6. Nah, suku keempatnya, 2 kali 4. Suku kelimanya, 2 kali 5. Suku keenamnya adalah 2 kali 6. Atau kita bisa tuliskan, sigmanya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12. Hasilnya adalah 42. Ya. Yang rada enak dikit. Nah, ini sudah ada perkalian, kemudian ada penjumlahan dengan konstanta. Nah, tentukan penjumlahan yang dinyatakan dalam notasi sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6, kemudian 3I ditambah dengan 2. Nah, ini nanti di bab 3, pertemuan ketiga, kita akan gunakan sifat-sifat sigma. Tapi nanti, ya. Sekarang kita cobain aja dulu satu-satu. Ya, seperti tadi, ada 6 buah suku, kita masukkan satu demi satu, I-nya 1, I-nya 2, I-nya 3, I-nya 4, sampai dengan I-nya 6. Sehingga didapatkan 3 dikalikan 1 ditambah 2 untuk suku pertama. 3 kali 1, 3. Tambah 2, 7.
Oke. Kemudian 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. Kemudian 3 kali 3, 9 tambah 2, 11, dan seterusnya. Sampai dengan 3 kali 6, 18 tambah 2, 20. Ya sudah, jumlahkan saja. Hasilnya adalah 75. Nah, ini udah pakai kuadrat nih. Tentukan nilai penjumlahan yang dinyatakan dalam notasi sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6. Formulanya atau rumusnya adalah I pangkat 2. Ya. Tinggal kita masukkan. Berarti 1 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sampai dengan 6 pangkat 2. Artinya sama dengan 1 ditambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36. Dan hasilnya adalah 91. Ya kalau kayak gini kayak anak SD. Ya biarin lah. Emang matematika kayak anak SD. Gampang. Ya. Nah ini. Tentukan nilai penjumlahan yang dinyatakan dengan notasi I sama dengan 1 sampai dengan 6, di mana fungsinya atau formulanya adalah 3 pangkat I. Ya, ada 6 buah suku. Kemudian kita masukkan satu demi satu I-nya dari 1 sampai dengan 6. Sehingga kita dapatkan 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 6. Berapa tuh? Hitung. Sama dengan 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 2, 7. 3 pangkat 8, 1. 3 pangkat 5, 2, 4, 3. Dan 3 pangkat 6, 7, 2, 9. Setelah kita hitung, ini 1092. Nah, gitu ya. Contoh yang ketujuh. Sekarang sudah ada modifikasinya tuh. Nah, ini udah biasa. Kalau misalkan kita sudah belajar tentang deret aritmetik, geometri. Sigma I sama dengan 1 pangkat 6, 3 pangkat I dikurang 1. Nah, sama dengan yang tadi sebenarnya. Sama persis. Cuman di sini pangkatnya dikurangin 1. 3 pangkat 1 kurang 1. Berarti 3 pangkat 0. Sini mulainya adalah 3 pangkat 0. Sedangkan yang tadi 3 pangkat 1. Ini 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5. Nah, jadi 3 pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. 3 pangkat 1, 3, dan seterusnya. Sama dengan yang tadi. Hasilnya adalah 364. Nah, itu ada notasi sigma. Contoh ke-8 sekarang. Ini ada perkalian nih. Tentukan nilai penjumlahan yang dinyatakan dalam notasi sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6. Formulanya adalah 2I dikalikan dengan I ditambah 2. Atau boleh kita tuliskan menjadi 2I pangkat 2 ditambah dengan 4I ya. Boleh. Nyaman yang mana terserah. Mangga. 2I pangkat 2 ditambah dengan 4I. Ini boleh. Saya mah gini aja deh. Mangga. Nah, lanjutkan. Maka itu artinya begitu kita substitusikan I-nya dari mulai 1 sampai dengan 6, kita akan dapatkan seperti ini. 2 kali 1 dikalikan dengan 1 tambah 2. Ditambah dengan 2 kali 2, ini I-nya.
dikalikan dengan 2 tambah 2. Ditambah dengan, ini suku yang ketiganya, I-nya sama dengan 3. 2 dikalikan 3, dikalikan 3 ditambah 2, dan seterusnya. Sampai dengan 2 dikalikan 6, dikalikan dengan 6 tambah 2. Sama dengan, ini 2 kali 3, sama dengan, ditambah 2 kali 2, 4, 2 tambah 2, 4, 4 kali 4, 2 kali 3, 6, dikalikan 3 tambah 2, 5. Ya. Hasilnya, 2 kali 3, 6, 4 kali 4, 16, 6 kali 5, 30, 8 kali 6, 48, 10 kali 7, 70, dan 12 kali 8, 96. Tinggal kita jumlah, dan hasilnya adalah 276. Oke, mungkin segitu dulu tentang definisi notasi sigma dan mencari nilai dari sigma itu sendiri. Kita akan ketemu lagi pada pelajaran berikutnya tentang menentukan rumus notasi sigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.